Halo kawan-kawan semuanya, kembali lagi bersama saya Laksana Budi Prasetyo. Jadi di kesempatan kali ini saya akan komparasikan Honda CBR 150R dengan Honda CBR 250RR. So I won't hold back, and you should know that was never good, just like regrets. So I won't go back, oh, when I got need to forget the time I lost, moonshine back again. Oke, jadi sekarang di depan saya ada Honda CBR 150R versi standar atau versi paling murah yang dibanderol di harga 36 jutaan, dan di sebelahnya ada Honda CBR 250RR versi standar atau versi paling murah juga ya, yang dibanderol di harga 63 jutaan kawan-kawan. Nah, di sini saya akan bandingkan lebih ke desain dan tampilannya, karena memang yang ramai jadi pembahasan itu seputar desainnya. Jika kita bicara soal fitur dan spesifikasi, sudah jelas CBR 250RR jauh lebih unggul jika dibandingkan dengan CBR 150R. Jadi banyak sekali yang menyampaikan katanya males beli Honda CBR 250RR karena sekarang mirip dengan adiknya CBR 150R. Oke, langsung saja kita akan bahas dan kita akan bedah seberapa mirip sih Honda CBR 150R jika dibandingkan dengan CBR 250RR. Oke, kita akan mulai bahas dari Honda CBR 150R terlebih dahulu. Jadi di bagian visornya menggunakan warna clear atau bening dengan desain yang terdapat beberapa lekukan di bagian kanan dan kirinya. Jadi di bagian atas ada lekukan di sini, kemudian ditarik hingga ke bagian bawah ada dua lubang di bagian kanan dan kirinya. Kemudian di bagian ujung bawahnya desainnya melengkung seperti ini kawan-kawan. Nah, jika kita bandingkan dengan CBR 250RR sudah jelas amat sangat berbeda di bagian visornya. Jadi untuk Honda CBR 250RR di bagian visornya dia lebih jenong seperti ini, kemudian lebih panjang kawan-kawan. Jadi dia tidak terlalu lebar, namun di sini jenong di bagian atasnya dan panjang ke bawah. Nah, tampilannya lebih sederhana, jadi hanya lurus, tidak terdapat beberapa lekukan. Kemudian di bagian depannya sini desainnya lancip. Sama-sama terdapat stripping bertuliskan Honda warna silver, untuk warnanya juga sama-sama clear kawan-kawan. Jadi sudah jelas di bagian visor amat sangat berbeda antara 150 dengan 250. Kalian bisa bandingkan seperti ini. Kemudian di bagian bodi depannya, nah di bagian bodi depannya juga terlihat amat sangat berbeda menurut saya. Andaikan kalian bisa lihat secara langsung lebih detail, itu beda banget. Jadi untuk versi 150-nya di bagian sampingnya sini dia pendek ya. Jadi pendek kecil kemudian turun ke bawah seperti ini. Di bagian tengahnya terdapat beberapa lekukan. Nah, seperti ini contohnya. Kemudian di versi 250-nya dia ukurannya lebih panjang. Jadi dari bagian atas ke bawahnya jaraknya ini lebih panjang atau lebih jauh. Jika dibandingkan dengan 150-nya dia hanya pendek seperti ini. Nah, untuk bagian kanan dan kirinya ini terdapat lubang ya. Untuk posisi spionnya sama, tepat berada di samping visornya kanan kiri. Untuk spionnya sendiri juga sama. Jadi bisa digunakan di 150, di 150-nya juga bisa digunakan di 250 karena jenis spion yang digunakan sama saja. Dapat berputar 360 derajat kawan-kawan. Kemudian di versi 150 di bagian tengahnya dia tampak lebih jenong ya di bagian bawah sini, sedangkan di versi 250-nya walaupun dia ada jenong tapi di sini terlihat lebih datar. Tidak seperti di 150-nya. Kemudian yang paling mirip di sini adalah di bagian lampunya kawan-kawan. Jadi untuk versi 150 penampakan lampunya seperti ini. Jadi sudah full LED dengan desain yang terpisah antara bagian kiri dan bagian kanannya. Seperti ini kawan-kawan. Kemudian di bagian atasnya terdapat DRL yang menjadi satu dengan sen. Jadi ketika standby warnanya putih, ketika sennya dinyalakan akan berkedip berwarna kuning. Nah, di bagian tengahnya ini juga terdapat pemisah antara bagian DRL dan bagian headlampnya.
Di bagian bawahnya lagi juga terdapat seperti winglet. Nah ini dia. Kemudian jika kita bandingkan dengan 250-nya, jadi di bagian headlampnya memang sama persis antara 150 dan 250. Desainnya sama-sama terpisah antara bagian kanan dan kirinya. Desain DRL dan sennya juga sama kawan-kawan. Ini dia di bagian atas, ketika standby putih, ketika sennya dinyalakan akan berubah menjadi warna kuning. Kemudian di versi 250-nya juga terdapat winglet di bagian bawahnya, dan di sini dibalut dengan striping warna merah seperti ini. Nah, kita akan lihat ya full dari bagian depan. Kalian bisa bandingkan dari tampilan depan atau tampilan wajahnya dari Honda CBR 150R jika dibandingkan dengan 250RR. Jadi menurut saya kesimpulannya itu yang paling sama atau paling mirip itu hanya di lampunya. Jadi andaikan si CBR 150R ini lampunya tidak menggunakan milik CBR 250RR, saya rasa tampilannya akan beda. Tapi karena lampunya ini sama, sehingga kesannya seolah-olah semuanya sama. Padahal jika kawan-kawan lihat lebih detail, ini sudah jelas berbeda. Andaikan kalian lihat siang hari CBR 150R dengan 250RR, kalian pasti akan langsung bisa membedakan. Kecuali ketika kalian melihatnya malam hari, kan hanya terlihat lampunya ya. Dari kejauhan mungkin kalian akan bingung membedakan mana yang 150, mana yang 250. Tapi ketika kalian melihat siang hari seperti ini, dari kejauhan sudah sangat terlihat. Feel-nya itu beda, tampilannya beda antara 150 dengan 250-nya. Kalian bisa lihat dari bagian visornya sudah jelas beda. Kemudian bodi depannya juga terlihat lebih mantap dan lebih kekar ya di 250, sedangkan di 150-nya dia terlihat lebih pendek kepalanya. Kemudian di 250 terlihat jelas dia lebih ceper kawan-kawan. Jadi jarak antara fender ke wingletnya sini dia lebih pendek, jadi lebih ceper, terlihat lebih garang. Sedangkan di 150-nya dia terlihat lebih tinggi dan lebih dangak. Jadi feel-nya atau tampilannya itu seperti dangak ya di bagian depannya. Di 250-nya dia ceper seperti ini. Sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kaki depannya. Jadi baik yang versi 250 maupun 150, suspensi depannya sama-sama USD atau upside down, merek Showa, tipenya SFFBP kawan-kawan. Jadi sama ya untuk suspensinya. Di 250-nya ini dia Showa SFFBP. Kemudian di versi 150-nya dia juga sama. Ini dia Showa SFFBP. Nah, oke, jadi untuk bagian suspensinya sama. Di sini hanya saja warnanya berbeda. Jadi untuk Honda CBR 250RR Black Freedom ini, khusus di Black Freedom ya, itu di bagian tabung shocknya warnanya hitam. Namun di warna dan versi yang lainnya itu warnanya emas di bagian tabung shock. Jadi untuk warna hitam seperti ini hanya tersedia di CBR 250RR Black Freedom. Sedangkan untuk CBR 150R, semua versi dan semua warna, semua tipe di bagian suspensi depannya menggunakan warna yang sama, yaitu warna emas kawan-kawan. Kemudian di bagian fendernya sekilas mirip antara 150 dan 250. Jadi desainnya hampir-hampir mirip, walaupun jika kita melihat lebih detail, di 250 ini lebih lebar fendernya. Kemudian ada lekukan di bagian kanan dan kirinya. Sedangkan di 150-nya dia lebih kecil, kemudian rata di bagian tengahnya. Di bagian kanan dan kirinya sama-sama terdapat lubang dan tambahan kuping di bagian samping, baik di 150 maupun 250. Untuk ukuran bannya tentunya di 150 dia agak sedikit lebih kecil ya. Jadi di 150 dia menggunakan ukuran 100/80. Mereknya IRC, tipenya Roadwinner. Nah di 250 dia agak sedikit lebih besar. Ini dia dengan ukuran 110/70. Tipenya sama, Roadwinner, mereknya IRC kawan-kawan. Sudah sama-sama tubeless tentunya. Jadi untuk bagian ban tentunya di 250 tampak terlihat lebih gambot dan lebih besar. Nah untuk desain velgnya di sini juga sangat berbeda. Jadi di 150-nya menggunakan desain berbentuk Y, warnanya hitam. Sedangkan di 250-nya dia lebih simpel desainnya. Jadi hanya palang-palang biasa, bukan yang cabang ya, seperti di 150-nya. Jadi secara kaki-kaki tampilannya sudah jelas berbeda sekali. Kalian pasti akan langsung bisa membedakan mana yang 150, mana yang 250. Terlihat di bagian ukuran ban juga 150-nya lebih kecil, lebih terlihat kurus. Kemudian di bagian pengereman depannya, jadi untuk versi 150-nya dia seperti ini untuk tampilan disknya, menggunakan tipe wave, kaliper menggunakan isin 2 piston. Nah untuk bagian disknya ini
dia dudukannya berada di bagian velgnya. Jadi di bagian tengahnya dia kosong kawan-kawan. Kosong, penampakannya seperti ini. Sedangkan di 250-nya, nah dia terlihat lebih berisi ya di bagian tengahnya. Karena posisi dudukan pegangannya ini dia ada di tengah sini. Jadi bukan di samping sini seperti di 150. Jadi untuk disnya sama-sama wave, cuman terlihat lebih kekar dan lebih padat di 250. Jadi rapat ya di bagian tengahnya. Kemudian kalipernya sama-sama Nissin 2 piston, namun di 250-nya dia tampilannya berbeda untuk kalipernya. Terlihat lebih sporty kawan-kawan. Jadi secara tampilan kaki-kaki sudah jelas berbeda. Jadi andaikan kalian melihat pasti akan tahu dan bisa membedakan mana yang 150, mana yang 250. Oke, lanjut sekarang kita bandingkan ke bagian tampilan fairingnya. Jadi di bagian fairingnya untuk versi 150 seperti ini. Ini dia, jadi terdapat beberapa lekukan. Untuk bagian tengahnya ini terdapat pemisah ya antara bagian atas dan bagian bawahnya menggunakan bahan plastik kasar di versi 150. Kebetulan ini yang warna hitam dipadukan dengan abu-abu glossy. Hanya terdapat stripping bertuliskan CBR 150R. Di bagian tengahnya sini terdapat beberapa sirip-sirip ya. Ada 2 sirip, kemudian tengahnya sini full plastik kasar. Nah, di bagian tengahnya sini memang terdapat banyak lekukan dan sudut yang sangat tajam di versi 150. Jadi seperti ini untuk lekukan-lekukannya, sudutnya ditarik ke belakang, kemudian di bagian ujung belakangnya ditarik ke atas, kemudian turun lagi ke bawah. Di sini terdapat beberapa lubang. Undercoolnya ini juga terdapat beberapa lubang di bagian depan dan belakangnya. Seperti ini kawan-kawan. Jadi polos, ukurannya cukup lebar ya di versi 150-nya, kurang lebih seperti ini. Kemudian jika kita bandingkan dengan 250-nya, nah, sangat terlihat berbeda antara fairing CBR 150 dan 250. Jadi memang tidak bisa dibohongi ya, di versi 250 terlihat lebih kekar, lebih padat dan lebih besar. Dimensinya itu beda kawan-kawan. Walaupun sekilas mirip, namun dimensinya beda. Nah, desainnya jika kita lihat di bagian tengah juga terdapat pemisah juga antara bagian samping dan bagian depannya. Namun di versi 250-nya ini menggunakan plastik halus, sedangkan di 150-nya dia plastiknya kasar. Kemudian di bagian fairingnya terdapat layer di bagian depannya. Ini bedanya. Untuk versi 150 dia langsung seperti ini, terdapat lubang di bagian depan. Sedangkan di 250-nya ada layer tambahan di bagian depan, terdapat 2 sirip, bahannya plastik kasar. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian tengahnya polos, hanya terdapat tulisan CBR 250RR. Kemudian di bagian belakangnya ini juga beda. Jadi untuk 250-nya lekukan-lekukan dan sudut-sudutnya lebih banyak, kemudian lebih tajam-tajam juga. Terdapat tulisan throttle by wire. Jadi ini salah satu fitur unggulan CBR 250RR. Gasnya sudah menggunakan sensor, tidak menggunakan kabel lagi. Nah, untuk plastik halusnya di bagian atas ditarik hingga ke bagian belakang sini. Tengahnya ini ada tambahan plastik kasar. Jadi kombinasi plastik halus dengan plastik kasar. Kemudian di bagian belakang ada lubang juga, turun ke bawah. Nah, di bagian undercool di versi 250 ukurannya lebih besar. Jadi besar, kemudian dia panjang hingga ke belakang. Jadi ukurannya ini panjang kawan-kawan, dari bagian depan ke belakangnya ini panjang. Terdapat beberapa pemanis lubang-lubang juga. Ada layer lagi di bagian belakangnya di sini menggunakan hitam doff ya. Jadi memang secara tampilan fairing tidak bisa dibohongi, di versi 250 terlihat lebih kekar, dimensinya juga lebih besar. Jadi menurut saya yang paling mirip sebenarnya itu hanya di bagian lampu. Jadi miripnya hanya di bagian lampu, tapi banyak yang menyimpulkan desainnya ini 11-12. Kalau menurut saya sama sekali tidak mirip. Andaikan lampunya ini diganti menggunakan model yang lain, itu sama sekali tidak ada mirip-miripnya antara 150 dan 250-nya. Tapi karena lampunya sama, jadi kesannya seolah-olah semuanya feel-nya jadi mirip. Jadi seolah-olah 11-12 ya, padahal beda kawan-kawan. Nah, sekarang kita bahas ke bagian kokpitnya. Di bagian kokpit juga jika kita membandingkan amat sangat berbeda. Tidak bisa dibohongi, di versi 250 terlihat lebih padat, lebih kekar, tampilannya lebih berotot ya, jika dibandingkan dengan 150-nya. Jadi di 150 terlihat kurus sekali ya jika kita melihat dari bagian atas. Jadi speedometernya desainnya memanjang seperti ini, sedangkan di 250-nya dia desainnya oval atau lonjong seperti ini kawan-kawan. Kemudian untuk bagian segitiga atasnya di versi 250 juga terlihat lebih besar, lebih berotot ya. Dimensinya ini besar. Keamanannya masih kunci kontak manual, belum smart key atau keyless. Segi keamanannya hanya mengandalkan
kunci stang, belum tersedia shutter key. Sedangkan di versi 150-nya dia tersedia shutter key, masih sama-sama kunci kontak manual. Nah, untuk di versi 150 stangnya menggunakan upper yoke, jadi posisinya di atas. Itulah kenapa posisinya lebih naik di versi 150-nya jika dibandingkan dengan 250-nya. Untuk 250-nya stangnya menggunakan under yoke, jadi stangnya di bawah, sehingga posisi ridingnya jelas lebih nunduk di versi 250 kawan-kawan. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian stangnya, nah inilah kenapa saya tidak akan membandingkan fitur dan spesifikasinya karena sudah jelas berbeda. Untuk versi 150 di sini ada lampu jarak jauh, jarak pendek. Di sini maksud saya, kemudian di bagian depannya ini pas ya. Jadi pas, ada lampu jarak jauh, jarak pendek, kemudian ada klakson dan sen. Di sebelah kanan hanya starter, belum tersedia engine cut dan hazard. Sedangkan di versi 250-nya, nah dia seperti ini, terdapat beberapa tombol, ada mode atau riding mode, posisinya di depan sini. Jadi untuk versi 250 terdapat 3 mode atau riding mode ya, yaitu comfort, sport, dan sport plus. Kemudian ada lampu jarak jauh, jarak pendek yang menjadi satu dengan pas atau dimmer. Kemudian ada tombol lap dan klakson di bagian tengah, kemudian ada sen di bagian bawahnya. Di bagian sebelah kanan ada engine cut yang menjadi satu dengan starter. Kemudian untuk gasnya sendiri menggunakan fitur throttle by wire. Jadi gasnya ini sudah tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan sensor. Jadi secara fitur dan spesifikasi sudah jelas versi 250-nya ini jauh sekali unggulnya jika dibandingkan dengan versi 150-nya. Nah, di versi standar ini belum tersedia hazard. Sedangkan untuk CBR 250RR versi SP dan QS itu sudah ada hazard kawan-kawan. Jadi kurang lebih penampakannya seperti ini. Di versi 250 untuk bagian kokpitnya jadi terlihat lebih padat ya, kekar. Kemudian di 150-nya dia lebih terlihat kurus seperti ini kawan-kawan. Kemudian kita bahas ke bagian tangkinya. Nah, untuk desain tangkinya juga sangat berbeda tentunya, walaupun sekilas mirip ya, bentuk-bentuknya itu hampir-hampir mirip. Nah, di versi 150 ini dapat menampung sebanyak 12 liter saja, dibalut dengan cover. Jadi tangkinya ini luarnya cover, tidak langsung tangki ya, baik itu di bagian kanan kiri hingga ke bagian tengahnya. Jadi tangkinya polos seperti ini, terdapat beberapa lekukan kanan kiri. Kemudian di bagian tengahnya terdapat pemisah lagi ya, menggunakan plastik halus. Terdapat logo Honda di sini menggunakan warna merah. Sedangkan di 250-nya ini kapasitasnya 14 liter, jadi selisihnya 2 literan. Nah, untuk versi 250-nya ini tangkinya langsung besi kawan-kawan. Jadi tidak dibalut dengan cover seperti di 150, ini full cover ya. Di 250 dia langsung besi. Nah, hanya saja di 250 ada tambahan cover plastik di bagian luar. Jadi covernya ini hanya di bagian luar, bukan tangkinya ya. Di bagian luar yang menambah kesannya semakin terlihat berotot. Jadi di sini terdapat pemisah ya. Terlihat sekali pemisah antara bagian tangki dan cover luarnya. Jadi kesannya dia berotot, kekar, dan lebih sporty tentunya. Jika dibandingkan dengan 150-nya terlihat lebih kurus ya, dan lebih simple tampilannya. Kemudian di bagian tengahnya juga terdapat tambahan plastik kasar, ada tulisan RR di bagian belakangnya. Kemudian di bagian joknya, nah untuk joknya sendiri di versi 250 tentunya tidak bisa dibohongi lebih besar, karena memang dimensi motornya juga lebih besar ya. Lebih besar seperti ini, warnanya hitam. Di 150-nya seperti ini. Kemudian jok belakangnya di versi 150 juga lebih pendek ke belakangnya. Sedangkan di 250-nya dia lebih panjang. Ukurannya menurut saya agak-agak mirip sih antara 250 dan 150. Bedanya di 150 dia pendek, 250-nya dia panjang. Kemudian untuk desain bodi belakangnya, nah desain bodi belakang juga beda jauh. Jadi banyak yang bilang katanya desainnya ini 11-12, kalau menurut saya enggak. Karena apa ya, kita itu melihat lampunya mirip, jadi seolah-olah semuanya mirip. Padahal jika kita jejerkan seperti ini, lihat secara detail beda. Jadi di 150 ya seperti ini tampilannya, lebih simple dan lebih sederhana ya. Jadi hanya di bagian atas bodi halus, kemudian ke belakangnya dia lebar, lancip di bagian ujungnya. Sedangkan di 250-nya ini terdapat beberapa layer atau tampilan yang membuat semakin terlihat sporty. Contohnya di bagian kanan kiri ini terdapat lubang ya. Jadi lubangnya ini tembus ke belakang sini kawan-kawan. Nah ini dia. Untuk bodinya dari bagian tengah jadi berlubang, kemudian dia besar mulai mengecil ke belakangnya. Seperti ini. Di bagian ujungnya dia lancip seperti ini. Jadi secara desain jika kalian perhatikan sudah jelas berbeda antara 150 dan 250. Jadi di 250 terlihat lebih kekar, lebih keren, lebih terlihat berotot ya, karena lekukan-lekukannya
cukup banyak di sini, sedangkan di 150-nya dia terlihat lebih simpel dan lebih sederhana tampilannya. Jadi yang bilang katanya mirip, menurut saya lampunya saja yang mirip sih. Nah, sekarang kita akan bahas ke bagian lampu yang katanya membuat desainnya ini menjadi 11-12 atau semakin mirip. Jadi menurut saya karena feel dari lampunya mirip, seolah-olah semuanya mirip, padahal enggak. Jadi untuk stop lampnya di 150 dia menggunakan desain yang terpisah antara bagian atas dan bawahnya. Jadi ada dua lampu. Di bagian bawahnya sini plastik kasar, kemudian bodi sampingnya ini terdapat dua lubang ya di sini ya. Kemudian di bagian atasnya dia simple seperti ini. Kemudian untuk fendernya gantung. Nah, untuk bagian tengahnya sini penghubungnya menggunakan plastik di bagian luarnya. Untuk sennya menjadi satu dengan fendernya, ada lampu penerangan plat nomor dan ada mata kucing juga di bagian bawah sini. Nah, jika kita bandingkan dengan versi 250-nya. Nah, ini dia kawan-kawan. Jika kita melihat lebih detail lagi, nah seperti ini. Jadi yang sama menurut saya hanya lampunya saja. Lampunya memang sama, terpisah antara bagian atas dan bawahnya. Namun untuk tampilan bagian sampingnya sini, kalian bisa lihat ya, lebih terlihat berotot, lakukan-lakukannya, lebih terlihat kekar yang jelas di sini, lebar ke samping. Kemudian fendernya juga feel-nya beda dengan 150. Jadi untuk 250 dia mundurnya lebih panjang ke belakang. Nah, tengahnya sini penghubungnya menggunakan bahan plat sehingga tampilannya lebih sporty jika dibandingkan dengan 150 yang plastik ya. Kemudian ada tambahan sayap kanan dan kiri. Sennya posisinya sama menjadi satu dengan fender. Kemudian ada mata kucing dan ada lampu penerangan plat nomor. Untuk spakbornya sendiri kurang lebih ukurannya mirip-mirip antara 150 dengan 250. Yang jelas jika kalian melihat secara dekat seperti ini, secara detail, feel-nya itu beda banget. Cuma kembar lampunya saja yang 11-12. Sekarang kita bahas ke bagian mesin. Jadi di bagian mesin, karena kapasitas mesinnya beda tentunya dari segi tampilannya juga beda ya. Jadi untuk versi 150-nya banyak bolongan-bolongan di bagian tengahnya. Jadi terlihat lebih kurus karena mesinnya hanya 150 cc DOHC ya. Pendinginnya cairan. Kemudian kapasitas oli mesinnya di 1,1 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Sedangkan di 250-nya, nah ini dia kawan-kawan, tidak bisa dibohongi, terlihat lebih padat di bagian tengahnya sini ya. Jadi menggunakan mesin injeksi 250 cc, 2 silinder paralel atau sejajar. Jadi memang 2 silinder dengan 1 silinder sudah jelas kepadatannya berbeda ya. Kapasitas oli mesinnya 1,9 liter, mempunyai 6 percepatan atau 6 perpindahan gear. Pendinginnya sama-sama cairan atau radiator. Kemudian rangkanya dia menggunakan model tralis di 250. Namun memang tidak bisa dibohongi, di 250 rangkanya terlihat lebih kekar ya. Jadi tralis-tralisnya dia lebih kekar seperti ini. Kemudian di 150-nya dia terlihat lebih kurus walaupun sama-sama model tralis kawan-kawan. Jadi memang tidak bisa dibohongi ya, antara 150 ke 250 sudah jelas berbeda antara kepadatannya, kemudian tampilannya terlihat lebih sangar dan garang di versi 250-nya. Sekarang kita bandingkan ke bagian kaki-kaki belakang. Jadi untuk Honda CBR 150R, sayang sekali swing armnya masih menggunakan model kotak ya. Jadi seperti swing arm motor bebek ya, belum banana. Kemudian untuk suspensi belakangnya menggunakan monoshock model Prolink, namun belum tersedia adjuster. Jadi tidak tersedia adjuster di CBR 150R. Kemudian di bagian cover rantainya ini juga tersedia yang menjadi satu dengan Hager tentunya. Kemudian untuk velgnya menggunakan desain berbentuk Y, ban belakangnya menggunakan ukuran 130/70, ringnya 17, bannya IRC, tipenya Roadwinner, sudah tubeless tentunya. Nah, jika kita bandingkan dengan 250-nya sudah terlihat tampilannya beda jauh karena di 250-nya menggunakan arm model banana. Jadi kesannya lebih terlihat berotot ya, lebih padat karena armnya lebih besar. Kemudian di bagian tampilan Hager dan cover rantainya juga beda. Di 250 terlihat lebih sangar ya, seperti ini, lancip. Kemudian di bagian cover rantainya dia mundur ke belakang. Untuk suspensi belakangnya sama-sama monoshock, namun di versi 250-nya tersedia adjuster kawan-kawan. Jadi di 150 tidak ada adjuster, di 250-nya tersedia adjuster. Kemudian ukuran ban belakang juga tentunya lebih besar di 250, yaitu 140 ukurannya per 70, ringnya 17. Namun jenis bannya sama, IRC Roadwinner, sudah tubeless kawan-kawan. Kemudian di bagian velgnya tampilannya lebih simple, namun terlihat lebih kekar ya di versi 250-nya. Tidak bisa dibohongi karena dari bagian swing armnya, ukuran bannya ini terlihat jelas berbeda antara 250 dengan 150-nya.
Lanjut kita bandingkan ke bagian kaki-kaki sebelah kanan. Jadi terlihat di sini untuk tampilan daripada swing armnya. Pengereman belakangnya disc brake untuk versi 150, tipenya wave, terdapat lekukan-lekukan di bagian permukaannya. Kaliper menggunakan mesin 1 piston. Nah, yang paling beda di sini jika kalian perhatikan secara sekilas mungkin ya ketika kalian melihat CBR 150 maupun 250, itu di bagian muffler atau knalpotnya. Jadi di versi 150 hanya menggunakan single muffler atau knalpotnya hanya satu ya, dibalut dengan cover plastik di bagian atasnya sini. Kemudian ujungnya terdapat end cap warnanya abu-abu glossy, desainnya kotak memanjang, terdapat 3 lubang di bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk tampilan knalpot hingga bagian kaki-kaki belakang sisi sebelah kanan untuk CBR 150R. Nah, ini dia. Dan ini dia untuk tampilan dari bagian knalpot dan kaki-kaki sisi sebelah kanan Honda CBR 250RR. Jadi jelas beda ya. Di versi 250RR dia swing armnya banana, jadi terlihat besar di sini, lebar untuk dimensi daripada swing armnya. Kemudian discnya juga terlihat lebih kekar ya, tampilannya beda yang jelas. Sama-sama tipe wave, kalipernya sama-sama Nissin 1 piston. Kemudian untuk mufflernya ini yang paling beda. Nah, kalian bisa bandingkan ya antara single muffler dengan double muffler. Jadi untuk 250 mufflernya di bagian depannya sini terdapat cover plat ya, warnanya chrome. Kemudian di bagian tengahnya covernya plastik. Di 150-nya besi maksud saya. Jadi 150-nya plastik, di 250-nya menggunakan besi atau plat. Ada 3 lubang yang menambah kesannya semakin sporty. Di bagian ujungnya juga sama-sama terdapat end cap. Nah, karena ini double muffler, jadi end capnya dia double seperti ini. Sama-sama terdapat lubang di bagian atas, kanan kiri dan bagian bawahnya. Dan kurang lebih penampakannya seperti ini di bagian muffler dan kaki-kaki sebelah kanan untuk CBR 250RR. Jadi terlihat sangat padat ya, terisi semua. Ini dia, sedangkan di 150-nya, nah ini dia kawan-kawan, terlihat lebih kurus ya. Banyak kopong-kopong atau bolongan-bolongan di bagian tengahnya atau bagian mesinnya. Oke, jadi ini dia kawan-kawan perbandingan desain dan tampilan dari Honda CBR 150R versus CBR 250RR. Jadi jika kita melihat secara detail ternyata beda jauh antara 150 dan 250-nya. Hanya saja memang lampunya sama. Itu yang membuat feel-nya seolah-olah 150 dan 250 sama persis atau 11-12. Padahal jika kalian perhatikan lebih dekat lagi seperti ini, jauh sekali desainnya antara 150 ke 250. Andaikan si 150 tidak menggunakan headlamp 250, saya rasa juga feel dan tampilannya berbeda dengan 250-nya. Tapi karena lampunya sama, jadi banyak yang menilai, sekarang versi 150 mirip sekali dengan 250. Padahal menurut saya tidak kawan-kawan. Oke, penampakannya seperti ini dari bagian depan. Kalian bisa nilai sendiri antara versi 150 dengan 250. Jadi memang lampunya ini sama, tapi untuk posisinya di 250 dia lebih turun atau lebih ceper, jadi kesannya sangar. Di 150-nya dia lebih tinggi ya, atau lebih dangak di bagian depannya. Di bagian kaki-kaki juga tidak bisa dibohongi ya. Di 250 terlihat lebih kekar dan lebih padat, baik itu di ukuran rodanya, disnya, velgnya, dan lain-lain kawan-kawan. Oke, mungkin cukup sekian ya video kali ini. Semoga bermanfaat dan informatif tentunya, dan dapat memberikan gambaran khususnya untuk kalian yang berencana melakukan pembelian Honda CBR 150R ataupun CBR 250RR. Yang jelas 150 dengan 250-nya beda jauh kawan-kawan. Oke, nantikan video-video saya yang selanjutnya. Saya Laksana Budi Prasetyo dan sampai jumpa.